Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama kami di YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Kami percaya kita terus sehat, kuat, dan tetap sukacita karena Tuhan pembela kita yang ajaib. Puji Tuhan, mari bersama-sama siapkan keluargamu dan Anda semua penonton yang ada untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Aku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Katakan, ku datang ke hadirat-Mu, Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku. Sembah kami kepadamu, terima kasih. Kami datang menyembah, segala hormat pujian bagi-Mu, Tuhan. Glory, 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 pujian bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Raja yang kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku. Raja kami Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus,
kami sujud, tunduk, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, dan di dalam kedaulatan Tuhan menguasai kami, pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan baca Amsal pasal 14. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Siapa pencemooh mencari hikmat? Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh hasil dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat. Amsal selalu berbicara tentang hikmat. Hikmat itu adalah Yesus sendiri, dan hikmat itu memberikan banyak hal, bahkan seluruh dalam kehidupan kita diberikan. Misalkan, haleluya, ketika kita memilih jalan ini, maka kita tidak salah, sebab dikatakan di dalam ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi dalam memilih jalan perlu hikmat, perlu Yesus, sehingga kita tidak salah memilih jalan.
jalan yang kita lalui ujungnya sampai kepada kebenaran. Juga termasuk orang sabar, ya, ayat 29, besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Haleluya. Bahkan di ayat 31, kita tidak menindas sesama kita. Haleluya. Tapi kita menaruh belas kasihan. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang hikmat mau tekankan kepada kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang menjadi berkat. Haleluya. Orang dunia melihat dampak dari hikmat itu. Mereka tidak mengenal hikmat itu, tapi mereka akan mengenal hikmat itu dari dampak hikmat yang kita timbulkan dari hidup kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Mari kita sama-sama berdoa untuk Ibu Yusmiati. Sudah 10 bulan sakit kanker di tangan, dan dokter telah melakukan banyak hal tetapi belum ada perubahan. Sekarang engkau Ibu Yusmiati, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami datang kepada Tuhan membawa pergumulannya Ibu Yusmiati. Dokter mendiagnosa dia bahwa tangannya ada kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Jaringan-jaringan dalam otot-otot, dalam urat-urat tangan itu, atau di mana saja akar-akar dan jaringan-jaringan kanker itu, kami berdoa dalam nama Yesus, kami hancurkan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sudah bosan ibu ini kemo, maka sekarang dia datang kemo kepada Tuhan Yesus. Mari Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat Tuhan, kami berdoa biar Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Keluarga kami Tuhan yang memberkati, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami penurunan penghasilan, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Jemaat Tuhan di tempat ini yang mengalami penurunan penghasilan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Begitu juga kami berdoa buat pemirsa YouTube channel, Tuhan berkati dalam nama Yesus, sehingga kami boleh merasakan meskipun kami tidak saling kenal, tidak satu tempat, tapi kuasa Tuhan mampu menembus segala ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, kami semua menerima berkat-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.